Halo guys, kembali lagi di Ninda di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Show. Melanjutkan di episode 15 dan 16 kemarin, kali ini kita akan melanjutkan di episode 17 dan 18 ya. Melanjutkan episode kemarin, di mana Soyun, Daehan, Kang Min, dan si Mamang, untuk sementara kita panggil bapak ini Mamang aja ya, karena sampai sekarang belum ada namanya, hehe. Lanjut. Mereka terkepung oleh 4 ekor kucing monster. Kemudian Kang Min akan melempar satu botol molotov yang terakhir. Akan tetapi dicegah oleh si Mamang karena musuhnya ada 4. Jadi satu-satunya molotov itu harus membunuh keempatnya langsung. Jadi si Mamang saja yang akan melemparkan molotov itu agar berhasil membunuhnya sekaligus. Kang Min pun memberikan molotov terakhir itu ke si Mamang. Kemudian si Mamang menyuruh Soyun, Daehan, Kang Min untuk berada di belakangnya. Dan ketika dia memberi isyarat, mereka harus langsung kabur secepat-cepatnya. Para monster kucing pun semakin mendekat dan langsung merubah kepala mereka menjadi monster cell dan hendak menyerang mereka berempat. Untungnya, si Mamang langsung melemparkan molotov itu dan berhasil membakar keempat kucing tersebut. Semua orang pun berlari kabur. Kembali ke pengungsian. Tanpa si Yunwo sedang duduk lemas di pojokan. Dia pun bermimpi soal monster yang hendak akan menyerangnya, dan dia pun terbangun. Lalu di tangan kanannya yang masih diperban itu, tiba-tiba dia merasa nyeri sekali. Lalu ada Ji-Hun datang dan memberikan makanan ke Yunwo. Di sisi lain, para bapak-bapak sedang ribut ke petugas karena menerima pengungsi dari kalangan gembel. Pengungsi lain tidak terima kalau para gembel itu dimasukkan juga karena mereka bau dan kotor. Mungkin mereka bakal menyebarkan virus ke pengungsi yang lain, kata bapak-bapak yang ramai-ramai ini. Ada beberapa gelandangan di sana. Mereka meminta rokok dan soju. Ya jelaslah si staf tidak menyediakan. Ada-ada saja bapak ini. Balik ke Ji-Hun, Yunwo, dan Song-yu. Sedang membicarakan virus monster yang mempunyai sel dan ada yang tidak punya sel. Jadi diberitahukan soal monster ini. Nah, virus yang tidak memiliki sel itu seperti yang terdapat di jalanan, bangunan, dan benda apapun itu yang gak bakal bisa jadi monster, tapi bisa menyebarkan ke makhluk hidup. Nah, virus yang bisa jadi monster itu harus mempunyai inang, makhluk hidup, seperti manusia dan hewan. Terus ada juga virus yang bisa jadi monster, tapi tidak punya sel. Nah, ini disebut pusi. Maksudnya sel itu tubuh makhluk hidup ya. Jadi si pusi ini lebih berbahaya dari monster yang terdapat sel makhluk hidupnya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian datang petugas yang memberikan barang-barang milik Yunwo, termasuk HP-nya. Tapi HP Yunwo mati guys, dan si petugas akan mencoba mencarikannya, casan. Saat di lorong itu, di sana ada bapak-bapak yang batuk-batuk dan akan ditolong oleh tim medis. Di saat itu juga, lengan kanan Yunwo kembali merasakan sakit. Yunwo terpikirkan kata-kata Ji-Hun soal sel monster. Dia pikir bahwa lengannya itu terkena virus yang tidak memiliki sel. Dan virus yang memiliki sel salah satunya yang ada di kereta gantung. Ya guys, untuk saat ini jika penjelasannya kurang jelas mohon maaf ya. Dan akan saya perjelas lagi di episode lain ya. Kita lanjutin dulu. Saat kepikiran virus yang ada di tangan kanannya Yunwo, lalu datang Isul dan menanyakan, Yunwo sedang apa di sini? Yunwo bilang tidak apa-apa. Lalu Isul curiga ada yang disembunyikan oleh Yunwo karena Yunwo sering bolak-balik ke sini. Dan Isul minta penjelasan soal lengan Yunwo itu. Yunwo tak mau membahasnya dan akan segera pergi. Tetapi saat mau pergi, si Isul bilang, kau yang membakar tempat kereta gantung kan? Dan lenganmu jadi terbakar. Tetapi mendengar kata-kata Isul barusan, Yunwo marah karena Isul terlalu ikut campur urusan dia. Si Yunwo teh lagi bete guys ke orang-orang teh, mungkin kepikiran si Jubyong. Kemudian tiba-tiba lengan kanan Yunwo terasa sakit lagi. Kali ini lebih sakit katanya. Dan Isul bilang, apa kau tidak apa-apa? Yunwo bilang, lengannya sakit seperti ditusuk jarum, bukan karena luka bakar. Kemudian orang yang tadi batuk-batuk dan muntah-muntah itu ternyata sudah terinfeksi guys. Para tim medis pun kabur melihat monster dari perubahan si orang itu. Lanjut episode 18. Kita beralih ke Ji-Hun dan Song-yu yang sedang menonton siaran langsung dari YouTuber. Dia membicarakan soal berita yang hoax. Kemudian di lantai atas tepatnya kejadian Yunwo dan si monster itu berada. Para tim medis pun berlarian keluar lorong itu. Ji-Hun pun melihat para medis itu keluar lorong. Kembali ke Yunwo dan Isul.
Si Yunwo bilang dalam hati, jadi dia bisa merasakan firasat karena sakit di tangan ini. Ada hubungannya dengan orang yang berubah jadi monster. Di saat yang tidak tepat, si petugas yang akan mencarikan casan HP ke si Yunwo melihat orang yang berubah jadi monster itu. Dan si semi monster itu meminta bantuan pada si petugas. Dan si petugas pun ketakutan lalu hendak menutup pintu kembali. Lalu ditahan oleh si monster guys. Si Isul pun kabur dan mengajak Yunwo. Tadi duga, si Yunwo malah hendak akan menolong orang yang terkena virus itu. Yunwo menyuruh Isul untuk memanggil petugas yang bisa menolongnya. Dan Yunwo pun berlari ke arah si semi monster itu. Isul tidak menyangka kalau Yunwo senekat itu mendekati si monster. Dan Isul pun berlari keluar untuk memanggil petugas lain. Yunwo mengambil pemadam api. Saat sudah dekat dengan si monster itu, Yunwo bilang, "Tenang pak, aku akan membantumu." Karena melihat Yunwo seorang anak kecil, si bapak monster itu malah marah-marah dan hendak menyerangnya. Karena tidak bisa diajak bicara biar tenang, si bapak langsung menyerang Yunwo dan Yunwo menyemprotkan pemadam itu ke si monster. Si bapak berteriak, "Mati saja kau!" Kemudian datang Isul membawa selang air dan menyemprotkannya ke si monster. Si monster pun tersungkur dan Yunwo melihat si petugas tadi terkena virus di lengannya. Karena semakin digaruk, semakin banyak sel-sel tersebut guys. Sampai ke muka-mukanya coba deh. Lalu datang para petugas pembasmi monster membawa alat penyemprot api. Para petugas menyuruh Yunwo dan Isul untuk angkat tangan. Tapi Isul bilang, "Kamu baik-baik saja. Monsternya ada di situ." Si petugas bilang ke teman-temannya bahwa orang yang terkena virus ada di depannya. Si petugas bilang ke teman-temannya bahwa orang yang terkena virus di depannya ini adalah tingkat virus level C. Dan si petugas yang baru kena virus itu meminta tolong ke para petugas yang baju kuning. Tetapi tidak didengarkan dan para petugas baju kuning pun langsung membakar habis mereka berdua. Yunwo dan Isul melongo melihat kejadian itu. Jadi para petugas pembasmi ini tidak pandang bulu guys. Jika ada orang yang terjangkit sedikit pun oleh si virus, mereka akan langsung membakar si orang tersebut. Yunwo dan Isul dibawa ke tempat pemeriksaan. Isul dan Yunwo tidak percaya dan merinding ketika melihat kejadian orang yang sudah terkena virus dibakar hidup-hidup. Kemudian Yunwo meminta maaf pada Isul karena gara-gara dirinya Isul jadi terlibat. Isul memarahi Yunwo karena Yunwo nekat pergi ke si monster. Si Yunwo malah memikirkan si petugas yang akan mengambilkan casan HP-nya. Dan dia malah dibakar karena tertular ya kan. Si Yunwo menyalahkan dirinya sendiri soal itu. Tetapi Isul gak mau dengar omongan Yunwo itu. Kemudian Yunwo bilang, "Makasih." Karena dia datang dan menolong Yunwo. Si Yunwo terharu guys karena Isul membantunya tadi. Dan hampir nangis anjir. Mendengar itu Isul agak jijik ke Yunwo. "Ah, lama-lama baper lu Isul ke Yunwo. Selebeo." Kemudian datang petugas baju putih ke dalam dan berterima kasih ke Yunwo dan Isul karena sudah membantu petugas tadi. Dan seharusnya Yunwo dan Isul dikarantina dulu karena melihat mereka berdua baik-baik saja, mereka sudah disuruh pergi. Terus salah satu petugas melihat tangan Yunwo yang diperban dan meminta Yunwo buat lepas perbannya itu. Mendengar itu Yunwo menjadi ketakutan karena jika ada virus di tangan kanannya itu mungkin dia akan langsung dibakar hidup-hidup. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Ninda di Film. Bye bye.